Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Heri Teguh Setiawan, dosen Prodi Mekatronika pada jurusan Teknik Elektro, Mekatronika, dan Informatika di Fakultas Teknik Universitas Tidar. Saya bergabung dengan Fakultas Teknik Universitas Tidar dari tahun 2016 dan telah mengampu beberapa mata kuliah, baik mata kuliah inti maupun mata kuliah pilihan. Di antaranya adalah mata kuliah perencanaan sistem digital, mata kuliah perencanaan sistem elektronika, kendali optimal, analisis sistem tenaga, pemodelan sistem tenaga, kemudian ada mata kuliah kalkulus, baik kalkulus 1, kalkulus 2, mesin listrik, medan elektromagnetik, dan beberapa mata kuliah lainnya yang tidak bisa saya sebutkan secara satu persatu. Pada Prodi Mekatronika, saya mengampu mata kuliah kalkulus dasar dan kalkulus lanjut, kemudian ada mata kuliah analisis variabel kompleks, sinyal isyarat, pengolahan isyarat dan sistem isyarat dan pengukuran, ya, instrumentasi dan pengukuran, kemudian ada mata kuliah sensor aktuator, dan terakhir adalah mata kuliah PLC. Pada PDD UKT PT ini, saya akan mengangkat topik tentang mata kuliah PLC. Jadi mata kuliah PLC ini adalah mata kuliah inti di Prodi Mekatronika, di mana mata kuliah ini wajib diprogram untuk setiap mahasiswa Mekatronika yang akan menempuh pendidikan S1 di Prodi Mekatronika. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah pada semester genap, dengan bobot SKS 2 SKS dengan kode TMC 355. Capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari dua capaian utama. Yang pertama, mahasiswa mampu merealisasikan sistem otomasi berbasis PLC. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang, mendesain, memvalidasi, dan kemudian melakukan commissioning pada sistem kendali berbasis pneumatik hidrolik dan motor listrik. Metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini adalah metode ceramah, diskusi, kemudian penugasan, dan studi kasus. Jadi untuk mencapai dua jenis capaian pembelajaran tadi, materi pada perkuliahan ini dibagi dalam beberapa sub-sub yang nantinya akan di breakdown dalam 14 kali pertemuan selama satu semester. Jadi subkategori pertama adalah pengenalan dasar PLC, mulai dari apa itu PLC, kemudian keunggulan dan kekurangan, kemudian hardware PLC, kemudian bagaimana bahasa pemrograman PLC. Selanjutnya adalah pengenalan bahasa pemrograman PLC yang terdiri dari 5 jenis bahasa pemrograman kalau kita mengacu kepada IEC 61131-3 yang terdiri dari ladder diagram, function block diagram, sequential function chart, struktur teks, dan instruction list. Yang mungkin tidak semuanya akan kita bahas karena terkait dengan keterbatasan waktu dan keterbatasan perangkat yang kita gunakan, ya. Karena bahasa pemrograman itu tidak semuanya support dalam satu perangkat. Setelah mahasiswa mampu menguasai bahasa pemrograman PLC, maka saatnya untuk masuk ke wiring. Jadi implementasi pada hardware. Jadi bahasa pemrograman yang tadinya di custom, divalidasi di software, kemudian di embed ke dalam hardware, di situ akan kelihatan beberapa hal seperti perbandingan antara komponen fisik dan komponen program, itu seperti apa. Misalnya di program kita meletakkan kontak normally close, ternyata di fisik kontak itu adalah normally open. Nah, ini akan menjawab kebingungan-kebingungan yang nanti akan muncul. Kemudian ada wiring dari input, output, discrete. Ya, misalnya push button dan lain sebagainya. Ada juga wiring dari sensor dan transducer. Sensor juga dibagi dalam dua jenis. Yang pertama discrete, yang kedua analog. Ya.
Nah, pada wiring sensor maupun wiring input-output discrete ada dua hal yang harus diperhatikan yang menjadi dasar bagaimana mengkonfigurasi wiring di input maupun output dari PLC, yaitu definisi dari sistem yang sensor maupun modul input yang bekerja secara sync maupun sourcing. Nah, setelah semuanya itu beres, mahasiswa sudah memahami pemrograman, wiring, kemudian bagaimana PLC bekerja, maka selanjutnya adalah tahap implementasi lebih lanjut, yaitu pada sistem pneumatik maupun hidrolik. Di sini mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan pengetahuan sebelumnya untuk menggerakkan aktuator berupa silinder pneumatik, atau mengatur kecepatan putar motor, atau mengatur arah putaran dari motor induksi. Nah, pada sesi terakhir dari pembagian sub pembahasan ini ada masalah dari integrasi sistem dan safety. Kenapa harus penting ini? Karena sistem yang didesain tidak hanya bisa beroperasi secara optimal sesuai dengan yang diinginkan, tetapi juga harus memenuhi aspek yang namanya keamanan. Ya. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, otomasi ini pasti akan bersinggungan dengan manpower atau manusia dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu yang perlu diketahui adalah sistem penilaian. Ya. Sistem penilaian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah keaktifan atau partisipatif. Ini memiliki bobot 50% dari penilaian. Partisipatif ini bisa berupa mengerjakan tugas tepat waktu, memberikan saran masukan, aktif dalam kegiatan studi kasus dan pemecahan masalah. Ya, ini bisa dinilai secara on the spot. Kemudian yang kedua adalah analisis atau penilaian dari sisi keterampilan kognitif. Kognitif ini terdiri dari 4 item. Yang pertama, mahasiswa mampu mengerjakan tugas dengan baik. Ini adalah kognitif pertama dengan bobot penilaian 5%. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menyelesaikan kuis dengan baik. Ini kognitif kedua dengan bobot 5%. Dan yang ketiga, mahasiswa lulus ujian tengah semester. Ini dengan bobot 20%. Dan yang terakhir adalah mahasiswa lulus dalam ujian akhir semester dengan bobot 20%. Jadi jika di total ada 100% bobot penilaian sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Tidar. Hal penting lagi yang harus dipahami bahwa pada mata kuliah ini disyaratkan kehadiran mahasiswa atau peserta minimal 75% dari total 14 kali pertemuan. Karena jika kurang dari itu, maka mahasiswa tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian akhir semester, sehingga otomatis akan tidak lulus mata kuliah ini ya. Demikian pemaparan dari mata kuliah Programmability Controller ini. Untuk selanjutnya adalah video pembelajaran yang akan kita saksikan bersama di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita bisa memperoleh pengetahuan yang bermanfaat ya. Ini adalah pertemuan kedua dari PLC ya. Pokok bahasannya hari ini ada 4. Yang pertama dasar-dasar PLC, yang kedua ada struktur memori ya. Kemudian ada hardware PLC. Kemudian yang terakhir adalah latihan ya. Jadi ada yang pernah tahu PLC? Kira-kira PLC digunakan untuk apa saja? Controller di industri. Ya, untuk contohnya seperti apa kira-kira? Itu buat pengepakan barang, terus pengisian air ke botol contohnya. Oke. Lalu buat memotong kertas. Ya. Intinya yang seperti itu adalah fungsi otomasi kan ini. Otomasi itu tujuannya adalah untuk mengganti operator yang selama ini melakukan proses berulang-ulang.
Jadi kalau kalian misalnya ke kampung-kampung misalnya, ada UMKM tahu, ya, ada UMKM pentol bakso, gitu ya. Kan ada proses yang berulang-ulang di situ. Ya. Yang berulang-ulang itu menyebabkan apa? Kalau manusia bisa capek nggak? Bisa capek. Kalau capek, yang tadi baksonya ukurannya harusnya 10 gram, 20 gram misalnya ya. Kalau dia capek bisa lebih nggak? Kalau lebih yang rugi? Penjualnya. Kalau kurang yang rugi? Nah, berarti ada inkonsisten secara kualitas. Kalau misalnya proses yang berulang-ulang itu dilaksanakan oleh manpower. Maka perlu controller, salah satunya adalah PLC. Ya. Kenapa PLC? Oh, ternyata PLC itu memang didesain nih. Dia khusus untuk proses otomasi pada industri. Karena apa? Dia tahan terhadap kondisi ekstrim. Kalau kalian pernah kunjungan kerja lapangan atau lain sebagainya, atau pernah ke industri, itu kalau kita lihat di lain produksi itu berdebu kan, pengap, lembab, terus panas. Nah ini juga menyebabkan kalau perangkat kontrol yang disematkan di situ tidak bagus, maka akan menyebabkan bisa jadi proses otomasinya tidak bekerja kan itu. Bisa jadi terjadi kecelakaan kerja. Banyak hal ya ketika proses otomasi itu terganggu. Nah, contoh misalnya yang kecelakaan kerja, pernah nggak lihat ketika kalian lihat orang jilid di fotokopi itu? Ada mesin pemotong kertas ya. Nah, kalau di industri itu biasanya pakai 2 tombol. Kenapa? Untuk safety. Safety ya. Oke, bayangkan misalnya saya sedang memotong kertas, sementara ngobrol sama Mas Diki misalnya. Nah, pas ngobrol ini tanpa sadar, kalau dia tidak menggunakan 2 tombol, tangan saya masih ada di sini sedang ngatur-ngatur kertas. Saya tekan start, apa yang terjadi? Putus kan? Nah, maka itu salah satu fungsi PLC untuk keselamatan, itu dia mengatur 2 kontak tadi. Ya. Jadi untuk men-start mesin itu butuh 2 kontak. Maka kalau kita gambar misalnya di ladder sederhana, nah ini misalnya ada ini line, berarti ini kontak ST1 adalah start ya. Kemudian ada kontak ST2, ini adalah start 2. Baru ini mesin cutter ya. Nah, ini contoh pemrograman PLC untuk kasus yang tadi. Berarti kalau S1 ditekan, S2 ditekan, maka cutter akan hidup. Kalau salah satu ditekan, hidup nggak? Nah, kalau Anda pernah belajar rangkaian logika, ini namanya rangkaian AN ya. ST1, N, ST2, cutter. Nah, nanti di bahasa pemrograman PLC itu ada namanya ladder diagram. Ini dia ladder diagram. Ada namanya struktur teks ya. Struktur teks itu nanti tinggal gampang aja dia. Misalnya cutter ini sama dengan ST1 N ST2. Jauh lebih simpel daripada ladder diagram ya. Nah, itu akan dibahas nanti. Tapi paling tidak kita paham bagaimana PLC ini begitu penting dalam dunia industri. Nah, yang ketiga, dia mengganti sistem relay. Saya punya perbandingan ya. Ini adalah PLC CP1E20 SDRA ya. Ini PLC dari Omron dengan 20 I/O ya. 1 I/O setara dengan 1 kontaktor ini. Ya. Jadi bayangkan kita bisa menghemat banyak hal ya. Apa yang bisa dihemat? Space. Space bisa dihemat ya. Kemudian apa juga yang bisa dihemat? Wiring ya. Coba bayangkan kalau ini ada 20. Sementara ini ada berapa terminal banyak di sini ya. Kemudian terjadi trouble misalnya. Maka Anda sebagai teknisi otomasi itu satu persatu akan men-trace jalur kabel itu. Kalau misalnya jalur kabelnya sudah di-tag, enak. Kalau belum di-tag, warnanya sama, diameternya sama, jumlahnya
ribuan atau ratusan malah ya. Nah, itu ada ilustrasinya. Nah ini ya. Ini contoh yang sebelah yang besar itu yang di-highlight itu adalah contoh bentuk panel konvensional yang menggunakan relay ya. Dan yang sampingnya diganti dengan komponen yang besarnya ya paling 2 kali lipat ini ya, karena jumlah I/O-nya lebih banyak. 2 atau 3 kali lipatnya. Bedanya yang ini adalah PLC compact, yang itu adalah PLC modular ya. Coba bayangkan. Itu bisa seper 50 atau seper 40 kali ukuran konvensional dengan menggunakan PLC. Ya, jadi penggunaan PLC bisa membuat penghematan space, efisiensi, dan seterusnya. Maintenance bisa lebih gampang kan itu. Kalau saya mau merubah mekanisme kontrol, lebih gampang nggak? Nah, cukup saya rubah ininya saja, urutannya ini ya. Misal nih, kalau saya tekan 1, maka keduanya ditekan baru nyala. Kalau saya mau rubah hanya 1 yang ditekan baru nyala, yang satunya jadi stop misalnya. Maka tinggal kita OR-kan aja. Kalau tabel kebenaran OR kan, kalau salah satu dari inputnya 1, maka outputnya 1 kan itu. Jadi ini jadi ST2. Kalau ini berarti ST1 ditekan nyala, ST2 ditekan nyala. Asal jangan ditekan stop ya gitu. Jadi sangat fleksibel. Beda kalau menggunakan ini. Relay ini ya. Ini akan jauh lebih rumit karena narik kabel lagi, masang lagi di tray, kemudian testing lagi dan seterusnya. Kalau ini bisa divalidasi, dites di software, baru kemudian diimplementasikan di hardware itu ya. Oke. Nah, fungsi utamanya ini kontrol logika. Nah, ini kan tadi ini dengan ini logika AND ya. Ini dengan ini logika OR ya. Maka Anda harus lulus dulu mata kuliah rangkaian digital untuk bisa mengikuti mata kuliah ini. Asumsinya begitu ya. Nah, kemudian otomatisasi proses ya. Namanya otomatisasi itu menggantikan proses yang berulang tadi ya. Kalau ada proses yang berulang maka itu perlu diotomatisasi. Nah, berkaitan dengan itu nanti seandainya ada tugas Anda melakukan pengamatan observasi di lingkungan sekitar, ada orang misalnya usaha selondok misalnya di Magelang, apa proses yang berulang di situ? Nah, bisa diganti dengan PLC. Agar apa? Agar kualitas selondoknya konsisten, bumbunya konsisten, kematangannya bisa konsisten. Bayangkan, saya ngefans banget sama selondoknya Mas Fauzi. Ya. Dan semua orang di Magelang ini sepakat selondok terenak Mas Fauzi. Tiba-tiba karena tukang gorengnya ketiduran karena kecapean, tadi malam habis ronda dan sebagainya, selondoknya gosong. Hilang kepercayaan kita kan. Akhirnya besok komen orang bahwa wah selondok Mas Fauzi sudah nggak sama lagi kayak yang awal. Atau misalnya kita beli bakso. Bakso itu tidak sama enaknya dengan bakso ketika almarhum bapaknya masih hidup. Sering sekali kita dengar seperti itu ya. Itu bisa jadi karena inkonsistensi. Baik dari pengolahan material maupun proses selanjutnya. Nah, keunggulannya tadi mudah diprogram ya. Fleksibel. Kalau saya ganti satu modul itu tinggal saya angkat satu. Coba bayangkan yang modul konvensional tuh. Kalian akan ngangkat sebesar meja ini kan. Bolak-balik di pabrik. Di mana pabrik itu tidak seperti ini. Space-nya terbatas kan itu. Tidak semua boleh dilalui oleh orang secara bebas. Biasanya ada lain yang boleh dilalui orang, yang dilalui troli misalnya, yang dilalui oleh crane misalnya, itu tidak boleh dilintasi orang. Nah, kemudian diagnosis monitoring mudah. Tadi kalau yang ini, kalian harus narik kabel nih satu-satu. Kalau yang ini, lewat software kelihatan nih. Oh, ternyata kalau saya sudah rubah, ini nggak sinkron. Gitu. Hanya merubah software saja, maka fungsionalnya akan jauh berubah. Nah, apa yang paling penting dari PLC? Salah satunya siklus scanning. Jadi siklus scanning ini pakemnya dari PLC. Ini menentukan seberapa cepat PLC itu merespon perubahan dari internal ataupun eksternal. Internal misalnya timer, counter. Pengepakan itu pakai counter ya. Kalau pengepakan pakai counter, pengisian botol pakai timer ya. Nah, semakin lambat, maka semakin buruk. Misal begini, saya punya mesin sortir nih, ya.
berdasarkan dimensi. Dimensi minimalnya sebegini kan itu. Ya. Karena timer saya terlambat atau outputnya terlambat merespon perubahan input, ini masuk, ini minimal masuk, oke lah ya. Tapi ini harusnya kan didepak ke sini misalnya. Nah karena terlambat, ini sudah masuk nih. Masuknya bisa full, bisa setengah. Kalau setengah apa? Ini akan menyenggol ke sana kemari. Menyebabkan apa? Kerusakan di line produksi. Ya. Jadi kira-kira itulah pentingnya dari siklus scanning. Nah, siklus scanning itu mulai dari pembacaan input nih. Ya. Input ini nilainya, kalau ini 0 kan, ini namanya XIC, ya, kalau istilah PLC-nya. Examine, if, close. Jadi PLC itu hanya melihat ST ini, menyimpan nilai ST ini ketika dia tertutup. Kalau tidak tertutup, dia lompat aja. Oh, ST nggak tertutup, lewat. Ya, ST1 nggak tertutup, lewat. Nah, yang close itu namanya examine if open atau XIO. Ya. Jadi kalau stop ini hanya dilihat oleh CPU ketika ini open, ya, atau dikasih logika 1. Nah, nilai-nilai tadi disimpan dalam tabel memori. Ya. Nah, kemudian dilakukan operasi logika. ST1, NST2, ST1 or ST2, N stop. Kalau di sini hasilnya 1, maka dieksekusi 1. Cutter on. Kalau di sini hasilnya on, maka cutter dilewatkan aja. Nah, itu proses program eksekusi dan output scan. Ya. Nah, yang terakhir adalah housekeeping. ST1 dan ST2 ini adalah label. Tapi secara program dan secara fisik, ini adalah memori. Ya. Memori ini tersimpan di alamat tertentu. Misal nih, JIO. Ya. JIO misalnya 10099. Itu di luar dari jangkauan PLC-nya. Maka secara logika ini nggak salah. Tapi di akhir program, proses housekeeping, maka akan muncul warning. Ya. Oh, bahwa ST2 itu nggak bisa digunakan. Kenapa? Karena dia out of range, kan itu. Di luar dari range memori yang diperbolehkan. Nah, itu ada di slide selanjutnya. Nah, ini dia ada memori nih. Ada I/O, work area, bit retentive, atau ini holding memory. Kalau di program itu namanya EEPROM, ya. Jadi memori yang kalau dia kehilangan daya, maka data yang ada di dalamnya tetap tersimpan. Kemudian ada memori untuk timer counter, dan yang terakhir memori D atau data. Ya. Nah, I/O ini dia terhubung secara langsung ke fisik. Nah, jadi I/O ini terhubung secara langsung ke pin-pin ini. Kalau kalian mau menggerakkan relay, menggerakkan kontaktor, ya, menggerakkan pneumatik, pakainya memori I/O. Ya. Kalau work area, misalnya ini, saya punya ST1 ini adalah tombol start dan ini adalah cutter. Ya. Ini namanya latching. Ya. Tapi untuk bisa menjaga ini tetap on, misalnya, ya, maka di sini ada kontak bantu misalnya. Nah, ini bisa menggunakan working area. Ya. Ini misalnya start. Nah, baru di sini kita kasih W. Ini untuk start. Jadi di sini juga W. Nah, W ini dia tidak terhubung secara fisik. Jadi kalau misalnya kalian punya program yang kompleks, tapi I/O-nya terbatas, maka gunakan memori W untuk mengontrol atau membantu proses kontrol di situ. Kemudian ada H tadi untuk menyimpan nilai set point misalnya. Kalian disuruh mengontrol dapur furnis misalnya, dapur pelelehan. Di sana disimpan temperatur minimum sebelum heater nyala atau temperatur maksimum agar heater mati, kan itu. Disimpan di situ. Ada timer counter dan penyimpanan data numerik. Misalnya nih, numerik itu untuk membantu proses aritmatik. Kalau yang tadi ada proses logik. Aritmatik itu 1 tambah 1 misalnya. 1 tambah 1 kali 5 misalnya. Berarti 10 kan?
1 tambah 1 disimpan dulu di memori D, hasil penjumlahan dikalikan dengan 5, baru disimpan lagi di memori D. Nah, itu gunanya. Mirip seperti memory cache pada komputer ya. Oke. Nah, ini alamat-alamatnya, tapi ini alamat awal ya. Yang berbeda untuk setiap PLC adalah alamat akhirnya, berapa panjangnya kan itu. Oke, lanjut. Nah, ini hardware PLC. Ya, ini PLC itu ada 2 jenis ya. Ada yang compact, ada yang modular. Ini yang compact. Yang compact itu semua komponen ini ada dalam satu modul. Tapi yang modular dia terpisah. Modul inputnya terpisah, modul outputnya terpisah, ya. Kemudian power supply-nya juga terpisah. Protokol komunikasinya juga terpisah. Nah, kalau yang ini kebetulan protokol komunikasinya ini mandatori, hanya untuk perangkat pengisian nih, programming device, laptop ke sini dan tidak ada untuk HMI dan lain sebagainya atau variable speed dan lain sebagainya. Oke? Nah, diagram bloknya ya seperti tadi. Jadi kalau kita gambar, ini ada mikroprosesor, ini ada optik, isolasi optik, ini ada input ya. Di sini juga ada isolasi, bisa kalau relay namanya galvanik ya. Kemudian ini output. Nah, di atasnya ini ada power supply. Power supply mensupply ke sini, mensupply ke sini, mensupply ke sini. Ya. Nah, yang terakhir adalah protokol komunikasi ya, atau periferal. Ini ada I2C ya. Atau serial aja deh. Serial itu Modbus ya. Modbus itu ada RS232, RS485, Ethernet, dan seterusnya. Ya, ini digunakan untuk berkomunikasi 2 arah ya, dari PLC ke perangkat di luarnya, bisa HMI, bisa variable speed. Oke, lanjut. Nah, ini latihan soalnya. Latihan soal ini nanti dikerjakan di rumah, ya. Kemudian tambahan proyeknya, silahkan kalian mengamati apa yang terjadi di sekitar kalian. Kemudian kalian kategorikan, kategorisasi menjadi ini adalah kegiatan yang bisa diautomasi dan yang tidak bisa diautomasi. Cirinya adalah kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, Mas Fauzi. Ya. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi respon time itu bisa ditingkatkan dengan beberapa cara. Yang paling gampang itu tidak perlu mikir kita ya. Itu ganti CPU-nya. Ya. Misalnya CP1E diganti dengan CPU yang lain. Jadi semakin tinggi clock-nya semakin bagus ya. Yang kedua, cara yang lebih mikir dikit itu dengan cara mengontrol program. Misal nih, tadi ya, ini kita punya mesin sortir berdasarkan berat misalnya. Ini ada barang A, ya. Ini adalah berat minimum. Kemudian berat itu dibagi 3 kategori, maksimum, tengah, minimum. Ya. Barang A masuk, maka dia akan kategori dicek, ya. Set point dengan beratnya A. Ya. Kalau dia masuk, maka ini akan masuk ke line produksi minimum. Kalau barang kedua A plus 3 misalnya itu sebagai berat setengah ya, middle itu, maka dia masuk ke produksi middle. Nah, tapi bagaimana misalnya kasusnya kalau barang ini di bawah A beratnya? Kalau kita tidak cerdik memprogram, maka ini akan diproses. Padahal di 3 pengecekan, dia tidak masuk kategori. Nah, maka caranya adalah barang A yang tidak masuk kategori langsung jam aja ke output. Nah, artinya apa? Tidak perlu ngecek apakah A masuk middle, apakah A masuk minimum, apakah A masuk maksimum. Ya kan? Itu namanya control statement kalau kita belajar bahasa pemrograman.
ada percabangan, ada perulangan. Nah, kita menggunakan percabangan. Misalnya dalam instruksi PLC itu ada for next gitu ya. Jadi dari sini kalau dia tidak masuk kategori langsung next saja ke output gitu. Selesai kan itu. Nah, sehingga apa? Proses aritmatik tadi di skip. Nah, itu contohnya dengan cara pemrograman. Ya. Jadi ada dua pendekatan. Yang pertama ganti aja ininya. Kedua dengan mensiasati bagaimana membuat program yang efisien. Ada lagi, Mas Fauzi? Yang lain? Ya. Kapan pakai increment, decrement, kapan pakai counter? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Increment, decrement, dan counter itu sebenarnya sama fungsinya hampir sama ya. Cuman secara kategori memori yang digunakan berbeda ya. Kalau increment itu dia menggunakan memori digit D ya. Kalau counter itu menggunakan memori counter. Nah, pada aplikasinya counter dan increment decrement itu sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Boleh saja Anda menggunakan increment decrement, boleh saja Anda menggunakan counter. Tetapi counter bisa direset. Ya kan? Increment decrement tidak bisa direset. Jadi dia misalnya begini. Kita mau mereset counter itu kalau misalnya counternya sudah sekian, bisa direset. Dan yang kedua, increment decrement tidak bisa menyimpan value, ya kan? Tidak bisa dialamatkan ke memori H. Kalau counter bisa nggak? Bisa. Misalnya begini, Anda harus punya sistem kalau line produksinya mati, maka dia menyimpan data existing, data terakhir. Hasil perhitungan, hasil penimbangan, dan lain sebagainya. Maka dia harus menggunakan memori H. Maka gunakanlah counter. Tapi kalau tidak ada syarat seperti itu, gunakan increment decrement. Karena apa? Lebih simpel daripada counter. Gitu ya? Paham? Oke. Ada lagi? Oke. Saya pernah baca ada kode mnemonic. Kode mnemonic itu sama struktur teks itu sama apa enggak? Beda ya. Mnemonic itu dia lebih ke bahasa mesin. Ya, kalau Anda pernah belajar microcontroller assembly, itu mnemonic. Ya. Jadi nanti mnemonic itu setiap prosesor dia punya mnemonic yang khas. Ya. Beda dengan struktur teks. Struktur teks dia sudah high level language. Ya. Jadi bahasa yang lebih high level dia bisa diterjemahkan secara langsung oleh manusia tanpa harus interpreter. Nah, misalnya mnemonic itu misalnya, kalau kita belajar bahasa assembly dulu LD, ACC-B misalnya. Ini artinya isi load akumulator B. Ya. Kemudian ada JMP, jam, ini lompat ke subrutin misalnya. Atau DJME, do and jump if not equal, kan gitu. Kan itu susah ya. Nah, tetapi keuntungan dari ini, dia tidak pakai interpreter. Ini yang kamu tulis, itu yang dibaca mesin. Dia tidak perlu compiler. Ya kan? Jadi bahasa mesin ini bahasa yang paling efisien sebenarnya. Tapi kebanyakan para programmer itu lebih menghindari bahasa mnemonic. Yang sekarang ya. Beda kan saat misalnya awal-awal mikroprosesor atau PLC hadir, ini banyak digunakan. Ada lagi? Cukup? Cukup, Mas? Oke, jika dirasa cukup, tadi ada beberapa latihan yang harus diselesaikan. Materinya akan saya bagikan nanti ke koordinator kelas. Kemudian tugasnya tadi ada 1. Dan sampai jumpa minggu depan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.